Swastiastu. Mau Namastu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten ini, saya akan melanjutkan kembali menjelaskan, memaparkan tentang 5 dasar keyakinan ajaran agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Di antaranya, 1. Percaya dengan adanya Brahman. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat, percaya dengan punarbawa. Dan yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Makin titiang jadi menjelaskan tahapan nomor 3, yaitu percaya dengan adanya karma pala. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta, dari kosakata kri yang artinya membuat dan pala artinya buah. Karma pala menganut hukum kasualitas, yaitu segala sebab akan membawa akibat. Segala perbuatan atau karma akan menghasilkan buah atau perbuatan atau pala. Hukum rantai sebab akibat itu disebut dengan hukum karma. Dalam teks kitab Slokantara dijelaskan, karma pala ngaran ike palaning gawe halo ayu, yang artinya karma pala adalah hasil dari perbuatan baik buruknya suatu perbuatan itu. Dalam teks Saramuscaya menyebutkan, prawerting manah rumuhun ajarakana telu akweh nio, prati kanio sidang angin. Rumuhun ajarakana telu adeng kiring rabing len sitan krodo ring sarwa satwa. Simami Tuhan ring karma pala dihan tetiga ulah ning manah, yang artinya tindakan gerakan pikiran terlebih dahulu adalah dari pikiran, dan yang akan kita bicarakan 3 banyaknya perincian yang tidak ingin, tidak dengki dengan kepunyaan orang, tidak bersikap kasar pada semua makhluk, percaya akan kebenaran karma pala. Nah, ikuti ketiganya itulah perilaku semua berasal dari pikiran. Pikiran adalah gagasan dari proses mental manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendaki. Jadi, pikiran itu merupakan hasrat dan keinginan. Pikiran adalah pelayan yang terbaik. Kalau bisa,
dikendalikan dengan kesadaran. Tapi kalau tidak bisa terkendali, pikiran itu menjadi majikan yang sangat berbahaya, yang membuat kita bisa sengsara dan kehancuran hidup. Inilah idana memang mengerti bahwa dari pikiran semua idana mendatangkan suatu karma hidup antara baik dan buruknya. Bagaimana proses pikir yang membuat kekacauan itu, idana. Nah, Titiang mungkin akan memberikan contoh. Mangda idana cepat mengerti tentang pikiran ini atau kesadaran ini. Saya akan memberikan contoh dari cerita epos Ramayana. Di dalam cerita Ramayana, dalam perjalanan Rama dan Sinta, disinilah suatu proses keinginannya, perjalanannya Sita akan diculik oleh Rahwana ini. Saya akan bercerita contoh perumpamaan saja. Rama Titiang umpamakan tubuh kita ini. Dewi Sinta kita contohkan adalah kesadaran. Rahwana kita contohkan sebagai pikiran. Nah, disinilah kita akan bercerita tentang pikiran dan kesadaran. Nah, sekarang dalam cerita Ramayana itu, Rahwana ingin menguasai, menculik Dewi Sita ini. Berhasillah dia akan membawa Dewi Sita ini ke Lengka. Disinilah pikiran ingin menguasai kesadaran. Karena Dewi Sita adalah simbol kesadaran. Rahwana adalah simbol pikiran. Disinilah pikiran yang ingin menguasai kesadaran ini yang akan menimbulkan kesombongan di dadanya, keangkuhan karena kebebasan pikiran tanpa ada kesadaran. Nah, disinilah timbul suatu permasalahan. Bagaimana proses keangkuhan dengan kesadaran itu dia larikan, inginnya menguasai semua untuk menumbuhkan pikirannya itu. Nah, singkat cerita, sudah pikirannya menguasai kesadaran. Sudah Rahwana bisa menculik Sita. Disinilah sekarang Rama bingung memikirkan. Rama disimbolkan tubuh kita ini bingung mencari suatu kesadaran, mencari Sita itu. Berdoalah Sang Rama ini pada alam semesta, memohon keperlindungan dan petunjuk suatu kebenaran untuk bisa mencapai dan menemui Sita kembali. Nah, setelah itu Dedane, ada bantuan dari Kera yang membuat suatu jembatan karena perbatasan oleh pantai, oleh laut yang tidak mungkin bisa tercapai sampai di Alengka itu. Dengan doa Rama memohon pada alam semesta, di sanalah tercapai tujuannya, dibantu oleh Kera membuat jembatan itu yang dipimpin oleh Anoman. Yang disimbolkan Anoman itu adalah guru yang baik, guru yang sempurna, yang memberi tuntunan suatu jalan jembatan. Sang Rama bisa mencapai Alengka, menemui Sang Hyang Sita. Nah, disinilah Dedane mengetahui bagaimana prosesnya Sang Rama bisa menemui Dewi Sinta. Tubuh ini bisa bertemu dengan kesadaran yang tertinggi. Inilah membuat suatu kebahagiaan, kedamaian hati. Dengan jambatan itu yang dibuat,
oleh sang Anoman ini. Mempertemukan jembatan itulah jalan hidup idedane. Proses kehidupan. Itulah perlunya ada pengendalian bagaimana cara berbuat baik. Dengan kesadaran inilah dia menemui Sang Rama bisa bertemu dengan Sinta, yaitu adalah tubuh ini bertemu dengan kesadaran yang tertinggi dalam hidup. Itulah yang ceritakan bahwa tubuh ini, pikiran ini perlu dikendalikan oleh kesadaran. Nah, kita yang jelaskan sekarang dalam tubuh ini, idedane. Tubuh kita ini adalah terbentuk dari 5 unsur. Panco Maha Buto. Apa tejo bayu angkasa dalam proses kehidupan kita ini. Tapi kita dalam kehidupan menjalankan hidup ini, dedane, kita mempunyai diliputi oleh 6 musuh di dalam tubuh kita yang disebut dengan sadripu. Inilah yang memberikan pengaruh pada pikiran kita, yaitu sadripu itu Kamo, Lobo, Krodo, Moho, Mado, dan Matsaryo. Inilah sifat-sifat momo, keangkuhan, kesombongan, pembunuhan, kedengkian, semua itu dalam hati itu musuh kita yang membuat kekacauan jiwa dan diiringi dengan pikiran pada kita dikacaukan itu. Inilah yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pikiran itu dengan kesadaran. Apabila kesadaran bisa mempengaruhi pikiran, akan menjadi kebaikan, membuat kebahagiaan, malah menjadi kedamaian hati, dan tumbuhnya ketenangan jiwa. Apabila pikiran yang mempengaruhi kesadaran, nah ini pikiran yang mempengaruhi kesadaran. Nah, seperti cerita di Tiang Wawu, Rahwana ingin menguasai Dewi Sinta ini akan menumbuhkan jiwa yang tamak, jiwa yang angkuh, sombong, yang akhirnya menjadi kesengsaraan. Itulah yang disebut tadi bercerita Rahwana itu dasa muka. Muka yang banyak 10 itu berpura-pura. Ada muka ini berwajah berpura-pura baik. Wajah ini berbuka jujur. Wajah ini berbuka tulus. Sebenarnya jiwa dan artinya adalah keangkuhan, kegelapan jiwa. Karena kesombongan. Karena kekuasaan jiwa yang dikuasai oleh pikiran itu. Inilah yang Tiang ceritakan. Inilah yang Tiang sebutkan proses itu. Nah, sekarang Tiang akan bercerita tentang pikiran. Ada 7 pintu pikiran dalam hidup yang membuat karma baik dan karma buruk dalam hidup kita ini. Biar idedane tahu. Inilah yang membuat karma dalam hidup kita. Antara karma baik dan karma buruk. 7 pintu ini dalam tubuh idedane. Ada 2 telinga idedane. Contoh ini 2 telinga idedane. Pintu pikiran ini. Apabila idedane mendengarkan suara yang baik, idedane dirayu, mendengarkan suara-suara manis, mendengarkan suara-suara harapan yang membuat idedane damai dan tenang. Inilah dengan suara rayuan di telinga idedane, mendengarkan kata-kata yang halus, memberikan iming-iming harapan di telinga idedane. Idedane akan membuat bahagia pikir idedane, senang hati idedane. Nah, apabila nanti idedane mendengarkan kata-kata kasar, dihardik, dibentak, dicaci, difitnah, idedane tanpa kesadaran akan marah, akan emosi, akan membuat suatu karma dalam hidup.
kena pikiran itu. Kalau tanpa ada pengendalian dari pikiran kesadaran ini, akan memunculkan sadripu itu dan marah, benci, dan hampir bisa mendatangkan kekerasan itu dan membuat karma hidup itu dan. Nah sekarang ada lagi pintunya mata dua ini lagi. Mata dua ini senang melihat yang enak, yang bagus, yang seni, yang asri. Melihat yang membuat ketenangan hati. Melihat apa yang ida dan senang membuat ida dan senang. Pemandangan, kehidupan yang indah dilihat oleh mata menyebabkan ida dan senang dan bahagia. Apabila mata ini melihat sesuatu yang ida dan ingin nih, yang tidak ida dan sampai, orang lain punya sedangkan ida dan tidak punya, sedangkan orang lain mampu ida dan tidak mampu, inilah mata ini akan merusak pikiran ida dan menjadi membuat hal-hal yang tidak baik. Itulah penyebab ida dan dari mata kita ini akan menumbuhkan suatu kebencian ida dan. Yang disebut benci apabila harapan dan pikiran ida tidak menginginkan dia itu ada, tidak berharap di hati dia itu muncul di hadapan mata ida dan akan memunculkan suatu kebencian ida dan. Itulah menyimpan karma dalam hidup kebencian ini. Inilah hati-hati membawa mata, melihat yang bagus, yang cantik, melihat yang ini, yang itu, karena kemampuan kita tanpa kesadaran akan membuat kekacauan hidup kita dan. Nah ini lagi, hidung ida dan dua ini lagi. Hidung ini gunanya untuk bernapas, untuk menyaring udara, dan untuk merasakan, mencium ida dan. Apabila ida dan mencium yang harum, mencium yang bagus, yang menyerap pada otak ida dan, pasti ida dan senang dengan yang harum, yang wangi itu, yang ida dan kejar. Nah apabila mencium bau busuk, ida dan akan emosi terserap kotak, dan ida dan akan tidak senang, dan ida dan akan menjauh. Itu ida dan tidak seimbang dalam kehidupan, itu membuat suatu karma juga. Dan apabila ada yang membuang kebusukan di rumah, berbau jadinya di rumah itu busuk, ida dan akan emosi, akan marah. Inilah pikiran ida dan perlu dikendalikan, yang tidak bisa akan ida dan membuat karma dalam hidup. Nah contoh lagi ida dan dalam keadaan lapar, mencium bau masakan yang enak dalam keadaan perut lapar ida dan. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran ini biar ada ke yang sebelumnya kita menjadi lapar, bingung, dan menjadi ketegangan, biar menjadi suatu ketenangan ida dan. Inilah perlu pembelajaran diri dengan dasar agama, dengan dasar kebenaran ajaran hidup ida dan. Nah yang terakhir, ini mulut satu ida dan inilah yang perlu ida dan kendalikan. Bagaimana cara memakai mulut ini yang baik, berbicara biar bisa memberikan suatu kedamaian hidup, menjalankan hidup yang bisa mengurangi suatu karma pala dalam hidup ini ida dan. Belajar kita mengartikan hidup ini dari kita bersuara dari mulut ini. Dari teknik sastra menyebutkan, wasito mimitano menemu laksmi, wasito mimitano pati kepanggih, wasito mimitano duka kepanggih, wasito mimitatem
anemu mitro. Nah disinilah hidadane biar menyadari dan mengerti. Dari perkataan akan membuat suatu bahagiaan. Dari perkataan hidadane menjadi suatu kematian hidup. Dari perkataan akan menjadi suatu kesedihan. Dari hidadane berkata yang baik bergaul menyebabkan banyak teman. Inilah hidadane bisa mengendalikan. Inilah pusat karma dalam hidup yang diantar oleh pikiran, yang diliputi oleh sadriku itu hidadane. Belajar hidadane. Inilah belajar karma pala ini. Bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan ini yang perlu hidadane kendalikan. Kesadaran dengan belajar kebenaran hidup. Banyak belajar agama. Mencari contoh-contoh yang baik. Biar kesempurnaan hidup hidadane menjadi lebih baik lagi. Kita hidup adalah menjalankan suatu karma hidup hidadane. Buatkanlah suatu istana dalam hidup ini menjadi kebahagiaan. Menjadi kedamaian hati. Inilah perlu mempelajari suatu proses pengendalian biar ada weweke hidadane. Yang sekarang tidak jelas ngadak. Jika telingamu mendengar cerita tentang seseorang, gunakan matamu untuk melihat. Dan jangan lupa, gunakan akal dan pikiranmu untuk menilai. Setelah itu gunakanlah mulutmu untuk berbicara. Nah ini maksudnya begini dadangnya. Apabila ada orang yang datang menjelaskan, membisikkan, menceritakan suatu proses seseorang atau diri hidadane. Hidadane harus hati-hati. Dengarkan itu dengan baik. Setelah itu akan hidadane mendengarkan dengan baik. Gunakanlah hidadane punya mata. Lihatlah kebenarannya. Bagaimana kebenarannya itu hidadane? Apakah itu benar sesungguhnya yang hidadane lihat dengan mata kepala sendiri dulu? Setelah itu hidadane, pikirkanlah kebenarannya itu. Dengan pikiranlah yang kita gunakan sekarang. Untuk mendengarkan itu apakah benar atau tidak benar. Bagaimana cara menyelesaikan. Bagaimana mensiasati proses itu. Setelah itu barulah pakai mulut hidadane berbicara. Bicaralah dengan kebenaran. Berbicara dengan apa adanya. Karena kadang-kadang dibisikkan hidadane. Diceritakan omongan itu ke telinga hidadane. Kadang-kadang ceritanya 2 bisa menjadi 4 hidadane. Bisa ceritanya 5 menjadi 10 hidadane. Itu kita harus hati-hati. Kalau kita diberikan uang, dari uang 600 bisa 500 kita terima. Inilah manusia. Kita menerima uang 600, kadang-kadang bisa menjadi 400. Kalau omongan 2 itu menjadi 4. Kadang-kadang suara omongan 4 itu menjadi 8. Bagaimana karma kita kalau tanpa ada perlindungan? Tanpa kita menyadari suatu karma dalam hidup ini. Inilah yang menyebabkan karma pala hidadane. Kekeruhan jiwa, kegelapan jiwa dalam hidup ini. Itu yang menyebabkan kita itu menjadi sangsara. Asapunika dumun semton titiang sarang sami. Titiang puputkan dumun karma pala ini. Titiang akan lanjutkan sesi berikutnya karma pala niki tentang sancita praramda kriya mano karma pala niki. Sapunapi proses karma pala, sancita praramda karma pala yang nanti Titiang jelaskan. Makin Titiang puputkan dumun. Karma pala niki sampai terki dumun. Kirang langkung minaka diatur cerita Titiang kita jelaskan niki. Titiang lungsur dengan reno sinampura.
duwenan di tiang sareng iring mangke di tiang sinep antuk Pramu Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.